Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian contoh soal. Di sini ceritanya the board of director dari Kwando Company di Singapura itu mempresentasikan terkait implementasi dari proyek investasi yang bisa dilakukan di tahun 2013 ya. Mulai pertama proyek membuat factory di Kuala Lumpur, di Bangkok, lalu membuat company baru, company penerbangan, atau bikin outlet store, computer network, atau membuat kafeteria untuk para pekerja. Nah, masing-masing proyek ini punya total cost-nya masing-masing. Jadi misalnya kayak kalau dia mau bikin computer network, artinya apa? Dia harus keluar uang 2 juta. Nah, estimated rate of return itu adalah rate of return yang diestimasikan. Jadi misalnya seperti ini. Ketika a new computer of network itu dibilang total cost-nya 2 juta, nah berarti kan pertama-tama dia harus keluar uang dulu sebesar 2 juta kan. Nah, tapi dalam ceritanya dalam 1 tahun itu, ya, ini nih 2 juta ini balik modal gitu. Jadi 2 jutanya balik, tapi nggak cuma balik, tetapi dia juga menghasilkan bunga, menghasilkan gain-nya gitu. Nah, gain-nya itu sebesar 20% dari 2 juta. Artinya bisa dibilang investasinya yang dihasilkan itu nantinya 2 juta ditambah 2 juta kali 20%. Nah, 20% dari 2 juta itu adalah 400 ribu. Jadi nanti yang dihasilkan 2 juta 400 ribu, tapi 2 jutanya kan balik modal, berarti tambahannya itu adalah 400 ribu dolar. Seperti itu. Nah, terus kita diminta untuk menggambarkan total investment as a function of the interest rate. Jadi kita diminta untuk menggambarkan fungsi kurva dari fungsi investasi di mana interest rate ya fungsi dari interest rate dan interest rate itu ada di sumbu Y sedangkan investment ada di sumbu X. Lalu selain itu kita juga diminta untuk memberikan pertimbangan sebagai board of director apa yang akan dilakukan kalau interest rate di Singapura 8% ya. Investasi apa yang akan dilakukan yang kita rekomendasikan. Oke. Nah, pertama-tama kita kan udah tahu ya bahwa kurva investasi itu seperti ini. Ini investasi, ini suku bunga, ini investasi ya. Jadi semakin tinggi suku bunga, investasinya semakin kecil, begitu pula sebaliknya. Nah, jadi sebenarnya estimated rate of return-nya ini kita asumsikan kayak estimated rate of return ini kayak interest rate. Jadi kita urutin dari yang paling gede ke paling kecil. Nah, jadi misalnya nih yang 20% itu paling gede kan, berarti 20% di awal ya, a new computer network 20%, nah terus diurutin ke 20, 18 sampai 7%. Nah, ini adalah total cost-nya masing-masing. Jadi ingat ya, yang diurutin adalah estimated rate of return-nya, bukan total cost-nya. Nah, ini adalah kumulatif. Nah, aku akan jelaskan dulu nih. Kan logikanya gini, misalnya kamu punya uang 100 juta. Kamu punya pilihan, nabung di bank dengan interest rate 5%, yang artinya uang kamu nambah 5 juta, atau kamu ikut proyek sebesar yang menghasilkan 3%. Atau berarti dapat tambahan 3 juta. Nah, kamu akan lebih milih mana? Kamu akan lebih milih untuk nabung uang di bank. Karena kamu dapat tambahan lebih gede sebesar 5 juta daripada kamu ikut proyek dapat tambahannya 3 juta. Artinya apa? Ketika interest rate lebih besar daripada estimated rate of return, maka orang tidak akan melakukan proyek tersebut. Nah, jadi nanti intuisinya seperti ini teman-teman. Jadi kita bikin seolah-olah interest rate itu ada di kisaran estimated rate of return. Jadi gimana kalau interest rate 20%, gimana kalau interest rate itu 18% dan seterusnya ya. Nah, asumsikan kalau interest rate sama dengan estimated rate of return, ceritanya dia masih mau berinvestasi ya. Nah, misalnya kayak bagaimana kalau interest rate-nya 20%? Nah, berarti kan logikanya apa? Kalau interest rate 20%, berarti ini nggak menguntungkan nih proyek ini. Yang bawah ini. Kenapa nggak menguntungkan? Karena ngapain kita ngambil proyek yang estimated rate of return-nya di bawah 20%, sedangkan kalau kita nabung di bank, itu uangnya malah lebih gede, 20% nambahnya. Maka ketika 20%, secara kumulatif investasi yang dilakukan adalah a new computer network aja. Seperti itu. Nah, berarti kumulatifnya adalah 2 juta ketika 20% interest rate-nya. Tetapi ketika 18%, bisa dibilang kalau interest rate 18% berarti ini tuh menguntungkan, ini menguntungkan, tapi ini juga menguntungkan. Nah, jadi nambah investasinya nggak cuma a new computer network, ketika interest rate turun dari 20 ke 18%, a factory outlet store-nya juga ikutan. Proyeknya tetap akan dijalankan.
Makanya investasi kumulatifnya bukan 3.500.000 karena kan dia invest di factory outlet store sama a new computer network. Jadi 3,5 juta tambah 2 juta. Hasilnya secara kumulatif adalah 5,5 juta. Nah, oke, sekarang anggap suku bunganya diturunin lagi jadi 15%. Nah, yang profitable nggak cuma dua ini, tapi factory in Bangkok juga profitable. Nah, makanya ditambah dengan ini, maka kumulatifnya kayak gini. Dan seterusnya, lakukan hal seperti itu. Sehingga kita dapat informasi ini sebagai interest rate-nya, ini sebagai investasi yang akan dilakukan. Di mana ini adalah total investment. Nah, penggambaran kurvanya seperti ini, teman-teman. Kita tahu bahwa tadi ya, berarti kan bisa kita simpulkan ketika suku bunga itu berada di antara 18 sampai 20, berarti dia akan memilih untuk investasi di a new computer network. Makanya dia investasi sebesar 2 juta ketika suku bunga berada di antara 18 sampai 20. Nah, tapi ketika suku bunganya turun menjadi di antara 15 sampai 18, kumulatifnya jadi 5,5 juta. Makanya pada saat di sini ceritanya 5,5 juta, itu kamu gambar seperti tegak lurus. Ini yang mencerminkan bahwa investasi itu sebesar 5,5 juta ketika interest rate berada di antara 15 sampai 18%. Nah, terus ketika suku bunganya turun lagi menjadi 13% dulu, itu kumulatifnya naik lagi jadi 21 juta 464.200.000. Nah, berarti pada saat 13 berarti antara 13 sampai 15 itu investasinya di sini sebesar 21 juta. Nah, saat suku bunganya turun jadi 12%, investasinya naik lagi menjadi 38.820.600 dolar Singapura. Nah, berarti antara 13 sampai 12 suku bunganya itu dia akan investasi segini. Nah, terus selanjutnya ketika suku bunga turun jadi 7%, berarti investasinya naik jadi 48.820.600, berarti di sini. Nah, terus saat suku bunganya di bawah 7%, intinya ini investasinya bukan cuma yang ini, tapi nambah yang ini. Jadi semuanya dilakukan, semua project. Seperti itu. Sehingga ini dari 7 sampai 13, ini ketika investasinya 7. Seperti itu. Oke. Di bawah 7%. Nah, berarti kesimpulannya apa? Ketika interest rate 8%, sebaiknya semua project dilakukan, kecuali yang a cafeteria of worker. Karena ini justru ngerugiin. Ngapain uang segini ditaruh, tapi ngasilinnya lebih dikit daripada kita naruh di bank. Sedangkan yang ini ngasilinnya, estimasinya ngasilin lebih banyak. Ingat, estimasi, jadi secara real belum tentu. Expected-nya segini, oke? Nah, ini ada contoh juga soal, ini udah diurutin ya. Nah, begini ya cara bikinnya ya. Kalian cari kumulatifnya, nanti bikin kurva seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau bikin kayak kurva investasi yang begini, ini gampang sih. Jadi ini bisa kayak dibikin ini ya. Kita tarik garis saja. Nah, bisa jadi sebuah kurva investasi, itu juga boleh ya. Jadi kayak disambung-sambungin gitu ya. Itu juga boleh, teman-teman. Boleh seperti ini juga boleh. Oke. Jadi itu penjelasan seperti itu ya, teman-teman, penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya.